Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Penyakit asam lambung menjadi penyakit yang umum diderita banyak orang, Abi, terutama di Indonesia. Betul sekali, Sarah. Dan ini juga penyakit asam lambung atau gastroesophageal reflux disease ini merupakan salah satu dari 10 penyakit yang paling banyak diderita masyarakat di tanah air. Penyakit asam lambung menurut para dokter ahli penyakit dalam di tanah air, penderitanya meningkat dari tahun ke tahun dari berbagai kalangan usia. Penyakit akibat kelainan pada katup di antara kerongkongan dan lambung ini memiliki berbagai gejala dari rasa terbakar di dada, nyeri, mual, kesulitan menelan, hingga muntah dan sesak nafas. Dan saat memasuki bulan puasa, ketika waktu dan pola makan ini berubah, bagi sejumlah orang penderita gangguan lambung menjadi hal yang perlu disikapi dengan tepat agar kesehatan lambung tetap terjaga dan tentunya ibadah pun lancar, pemirsa. Nah, upaya-upaya yang dilakukan mulai dari disiplin terhadap asupan, kebiasaan hingga mengonsumsi obat anti lambung yang aman. Dan sebenarnya apa penyebab sesungguhnya penyakit asam lambung ini dan bagaimana mencegahnya dan menyiasatinya agar ibadah puasa kita nanti tetap lancar? Amin. Dan melalui televideo kita sudah tersambung dengan dokter ahli spesialis penyakit dalam, ada Dokter Indra Wijaya. Selamat pagi, Dokter Indra. Halo, selamat pagi. Salam sehat semuanya. Salam sehat, Dokter Indra. Nah, selain kita akan berbincang langsung bersama Dokter Indra, kita juga ingin mengajak pemirsa semua untuk berdiskusi juga bersama dokter. Jika ada pertanyaan, bisa langsung saja menelpon di 021 583 99 100. Baik. Langsung saja kita akan tanyakan ke Dokter Indra terkait dengan penyakit mah nih, Abdi. Pasti sering sekali kita dengar, aduh gue mah nih. Tetapi sebenarnya Dokter Indra, untuk jumlahnya sendiri dikatakan setiap tahun meningkat. Apa sih penyebab jumlah penderita penyakit mah ini meningkat di tanah air, dokter? Ya, betul. Ya, sebenarnya tidak hanya di tanah air, tapi juga ada sedunia ya, di dunia. Berdasarkan statistik epidemiologi, 60% ya pasien yang datang ke poliklinik penyakit dalam atau dokter umum itu adalah penyakit mah. Jadi cukup tinggi, ya 60%. Jadi 40%-nya baru penyakit lainnya, ya. Tapi 60% ini berkaitan dengan gangguan lambung atau kita sebutnya simpelnya sakit mah. Ya, atau asam lambung, sakit mah, tadi yang disebutkan oleh presenter itu GERD, ya, gastroesophageal reflux disease, tetap bagian dari penyakit mah, tapi yang mungkin dengan gejala yang berbeda, ya, seperti itu. Nah, apa yang menyebabkan? Tentunya banyak faktor. Satu, ada faktor genetiknya juga, keturunan, habit dari keluarga, ya, kemudian kebiasaan pola makan yang mungkin tidak teratur, jenisnya makanannya, ya, mungkin suka konsumsi asam pedas, ya, beberapa minuman yang menahan asam lambung seperti kopi, soda, dan sebagainya itu menjadi faktor pemicu ya, terjadinya asam lambung. Di samping satu sisi lagi tidak boleh dilupakan, di mana selama pandemi ini sangat meningkat kasusnya adalah faktor stres atau stresor, ya begitu. Baik, cukup tinggi ya tadi ya datanya, dokter, ya, ada 60% dan juga tadi faktor-faktornya ada faktor genetis, ada faktor makanan. Saya mau coba menanggapi yang faktor genetik ini. Apakah ini faktor genetik pasti ketika orang tuanya punya asam lambung pasti anaknya akan mah atau bisa dihindari, dokter? Tentu bisa dihindari ya. Basically dasar penyakit, hampir semua penyakit yang ada di penyakit dalam itu ada faktor genetiknya. Badan tubuh kita tidak lepas dari genetik ya. Tapi bukan berarti orang tua ada sakit A, anaknya pasti sakit A. Tidak seperti itu ya. Ada hal-hal yang kita bisa cegah, terutama dengan menjaga lifestyle atau pola hidup kita. Ya, seperti itu. Oke. Menjaga lifestyle, dokter. Nah, tadi kan dikatakan bahwa salah satu penyebabnya juga karena stres, tingkat faktor stres. Baik ditemui di ibu kota, sakit mah, ujung-ujungnya mereka mah terus. Sebenarnya kalau udah infeksi mah ini sendiri bisa nggak sih dokter sebenarnya disembuhkan atau kembali lagi kita harus menyiasati lifestyle kita? Ya, sebenarnya tentu untuk terapi penyakit lambung ini, apalagi susah dikontrol ya. Ya ada istilah sebenarnya penyakit mah itu tidak pernah sembuh, tidak bisa sembuh. Tapi bisanya kita jaga supaya tidak muncul lagi, tidak sering muncul maksudnya ya. Nah, tentunya itu hal-hal yang harus disiasati, bagaimana mencegahnya dan bagaimana menterapinya. Terapinya kalau dari dokter prinsipnya adalah satu adalah non medikamentosa. Artinya
sisi yang edukasi tanpa obat, ya, yaitu perubahan jenis makanannya, pola makanannya, diredam stresornya jika memungkinkan, ya. Kemudian kedua, dari sisi medikamentosa atau dari sisi terapi atau obat, yang dimana obat mah itu kita tahu sendiri ya, banyak sekali jenisnya, baik itu yang over the counter, Anda bisa beli sendiri di luar tanpa resep, atau memang harus lewat resep dokter. Dari ada yang ringan sampai yang obat tanda kutip berat, nah itu sampai bahkan injeksi, nah itu memang menjadi terapi kombinasi untuk pasien-pasien kita yang sakit mah. Ini kebetulan saya lagi rawat beberapa pasien yang memang tidak bisa pakai tablet, terpaksa harus pakai injeksi. Ada beberapa yang sedang pendarahan, terpaksa harus pakai injeksi luka lambung ya sampai pendarahan, atau terpaksa lagi pakai injeksi, obat injeksi yang lambung. Jadi obat pun ada kategorinya, yang ringan sampai yang berat. Tentunya lifestyle menjadi pedoman yang utama ya, supaya satu bisa menyembuhkan dengan cepat dan juga tidak kambuh lagi. Seperti itu. Dokter Indra, seberapa efektif sebenarnya untuk meminum atau mengkonsumsi obat-obatan mah yang ada di pasaran? Karena misalkan ada saja, let's say mereka tidak menjaga lifestyle dan mereka sudah terkena mah, mereka makan sembarangan, kalau nanti mah gampang, tinggal minum aja obatnya. Sampai kapan, dokter, itu tetap efektif? Ya betul. Nah ini mindset yang memang betul seringkali terjadi di ini ya, masyarakat kita di kota terutama ya, karena kerjanya juga cukup stresor, apalagi ibu kota kita tahu sendiri ya, pagi sampai malam tidurnya kurang, merokok pun itu juga mengganggu katup lambung ya, atau tadi salah satu risiko dari GERD. Nah kan juga karena stres dan sebagainya, mungkin sosialisasi ya, rokok, alkohol, itu semua faktor risiko yang membuat lambung kita rusak atau mahnya kambuh. Nah, tentu hal seperti ini yang harus diedukasi. Seberapa efektifnya tidak akan seefektif jika Anda tidak mengubah mindset. Nah, ini saya tekankan kepada masyarakat-masyarakat sekalian bahwa semua penyakit termasuk lambung, Anda harus ubah mindset-nya. Ya, tidak bisa mengandalkan seumur hidup saya minum obat, tidak seperti itu. Ya, obat itu hanya membantu. Tapi untuk kasus emergency, ya misalkan, aduh sakit perutnya mah, ada mual muntah, ya Anda beli obat mah yang simple over the counter, apapun brandnya, mereknya, nggak apa-apa, itu akan membantu. Jika tidak membantu, Anda harus ke dokter. Jangan sampai luka, muntah darah, pup darah, itu udah luka, ya, dan itu penanganannya lebih complicated, ya, lebih kompleks seperti itu ya. Baik, Dokter Indra, tadi saya ingin menanggapi kata dokter salah satu penyebab asam lambung ini juga adalah merokok begitu. Padahal rokok kan kalau dilihat itu masuknya ke area pernafasan gitu. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit mengapa rokok ini ataupun zat apa mungkin yang bisa mengganggu kesehatan di lambung kita, dokter? Ya, baik itu rokok maupun alkohol, ini dua hal memang sebenarnya punya tanda kutip racun ya. Kita bilangnya toksin atau racun, baik itu secara uap, udara, maupun alkohol secara minum udah langsung ya, kena ke lambung ya. Baik secara langsung maupun tidak langsung, mereka punya radikal bebas ya. Radikal bebas itu stres oksidatif yang akan merusak sel-sel termasuk lambung. Nah, khususnya rokok, dia juga memperlemah katup-katup lambung ya, di mana itu gampang terjadi GERD. Itu ya, gastroesophageal reflux disease ya. Jadi untuk evaluasi pasien-pasien, tentu dokter akan mengevaluasi lifestyle-nya seperti apa nih, ya, baik itu pola makannya dan sebagainya. Tadi saya bilang pola tidurnya, stresnya, sampai ke pola habitnya. Ada nggak Anda mengonsumsi alkohol, ada nggak Anda merokok. Nah, hal seperti itulah yang harus diperbaiki ya. Jadi baik secara tidak langsung maupun tidak langsung, itu ada tanda kutip ada toksin atau racun yang akan mengganggu mukosa lambung. Ya, artinya gaya hidup sehat ini juga sangat berperan penting untuk menjaga kesehatan lambung ya dokter ya. Nah Dokter Indra, kita juga mau tanyakan tentang bagaimana saat ini kita masuki bulan suci Ramadan, terutama bagi mereka yang sudah memiliki atau menderita penyakit mah, dokter. Tetapi kita harus terlebih dahulu, pemirsa tetaplah bersama kami dan nanti selepas jeda kami juga masih menerima telepon pemirsa di 021 583 99100 jika ingin bertanya langsung ke Dokter Indra. Ya pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia dan kita masih membahas bagaimana menjaga mah terutama masuk bulan suci Ramadan bersama Dokter Indra. Dan kita mau tanya dulu nih ke Dokter Indra sebelum kita menerima telepon dari pemirsa. Dokter Indra, memasuki bulan suci puasa, bulan suci Ramadan, banyak sekali yang mengatakan bahwa hati-hati penyakit mahnya kambuh nanti pas lagi puasa karena makanannya pasti selama siang hari kita tidak makan dan minum. Bagaimana Dokter Indra melihatnya ini? Ya betul. Ini juga harus disikapi ya oleh teman-teman sekalian yang punya sakit mah. Apalagi juga saya kebetulan spesialis gula, diabetes. Jadi ini lebih kompleks lagi. Ya, di mana itu juga gula maupun sakit mah seringkali berdekatan. Nah,
bagaimana menyikapinya? Anda tidak boleh langsung makan dalam porsi besar. Ya, tadi benar seperti yang dikatakan oleh presenter bahwa siang nggak makan, malam tahan lapar, porsi double. Nah, langsung tuh mual muntah ke UGD ya, ke dokter. Jadi sikapinya dengan makan yang sedikit-sedikit tetap ya. Misalkan sahur Anda makan secukupnya. Buka puasa, batalin puasa ya, secukupnya. Buka puasa, nah kemudian makan secukupnya dan boleh snack di malam hari sebelum tidur dengan porsi yang kecil. Ini kuncinya. Banyak teman-teman kita atau pasien-pasien saya yang sebelumnya tidak ada mah karena mereka men-skip snack malam. Ya, dikira habis buka puasa makan biasa, di tarawih makan, kemudian selesai tidur sampai pagi sahur. Itu salah, ya, bukan sepenuhnya salah, tapi yang salah baiknya ada snack malam, di mana itu akan membantu mengganjal perut Anda sampai pagi. Supaya jadi snack malam itu penting ya dokter ya. Baik, dokter sebelum kita lanjut kita ke penelpon dulu yang sudah berhasil masuk di line interaktif kita. Ada Cecil di Bintaro, Tangerang Selatan. Halo, selamat pagi Cecil. Selamat pagi dokter. Ya, silakan pertanyaannya. Dok, saya tuh sering kumat asam lambung tuh kalau stres ya. Ya. Oke. Terus untuk menyikapinya seperti apa ya dok ya? Oke, baik. Oke. Bagaimana menyiasati saat kumat kalau stres ya, Bu Cecil? Baik, sudah kita tangkap pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Dokter Indra. Baik. Nah, ini saya bilang tadi, ya, satu faktor risiko adalah stres. Jadi kita udah makan teratur, udah minum dijaga, ya, dan sebagainya, tidak alkohol, tidak merokok. Kenapa tetap sakit mah? Ternyata ada faktor stresor. Memang di dalam tubuh kita ada metabolisme hormon, di mana kalau kita stresor, maka ada hormon yang meningkat akan mengganggu lambung. Ya, di situ sudah jelas. Tidak hanya itu, gula akan naik, tensi akan naik, dan lambung akan bermasalah. Nah, maka dari itu, bagaimana siasatnya? Tentu dicari penyebab stresornya dan atasi selama Anda bisa. Ya, setiap orang punya coping mechanism, di mana stresor itu beban yang berat yang harus kita hadapi dan tangani sendiri. Jika Anda tidak bisa, berarti Anda perlu konsultasi dengan psikolog atau psikiater untuk membantu memerangi ya stres Anda. Tapi satu sisi, baik itu psikolog maupun psikiater, mereka akan meredam stres Anda, tapi Anda nggak ada salahnya juga. Tetap berobat ke dokter untuk urusan lambung Anda. Karena ada obat mah yang bisa menekan, membantu, ya, memperbaiki masalah lambung karena stresor. Obatnya berbeda. Mah itu banyak tipenya. Ada yang mual tapi nggak sakit perut. Ada yang sakit perut tapi nggak mual. Ada nggak mual, nggak sakit, tapi kok saya burping terus, gawas terus. Tapi nggak sakit, nggak mual. Ya, ada yang nggak ada apa-apa, tapi kok itu karena stres. Jadi itu masing-masing tipe obatnya beda-beda. Nah, seperti itu ya. Baik, oke Dokter Indra, kita sudah ada penelpon selanjutnya. Ini ada Pak Sulingan dari Jakarta. Selamat pagi Pak Sulingan. Ya, selamat pagi. Ya, silakan Bapak, pertanyaannya untuk Dokter Indra. Ya, Pak Dokter, saya ingin menyampaikan satu pertanyaan. Secara genetik tadi sudah disampaikan bahwa tidak secara langsung akan turun kepada anak. Jadi pertanyaan saya, apakah anak-anak kita sekarang yang lebih banyak mengkonsumsi makanan instan itu mempengaruhi merangsang munculnya asam lambung yang tinggi, Pak? Karena anak saya lebih banyak makan makanan yang ringan, cemilan-cemilan daripada makan nasi. Nah, ini saya khawatirkan ke depan. Apakah akan salah satu yang bisa menyebabkan asam lambung ke depan? Baik, terima kasih Pak Sulingan. Langsung saja, bagaimana Dokter Indra? Apakah bisa men-trigger makan makanan siap saji? Ya, betul. Ya, memang ya, namanya anak-anak zaman sekarang ya, nggak anak-anak juga ya, kita yang dewasa juga kadang-kadang mau cari instan. Ya, sebenarnya makan instan itu tidak sepenuhnya buruk ya. Kita bisa memilih makanan siap saji atau instan mana yang sehat, mana yang tidak sehat. Lihat dari kandungannya, ya. Ada tidak pengawet, rata-rata ada pengawet ya. Tapi kita lihat ya seberapa kandungan nutrisinya dan sebagainya. Nah, kalau secara langsung direct ke lambung itu biasanya tidak, ya. Karena makan instan kalau kita lihat biasanya tidak terlalu pedas, tidak terlalu asam, tidak terlalu asin, tidak terlalu manis, ya. Tapi dampaknya bukan ke lambung secara langsung, tapi dia lebih ke metabolik nanti, ya, ke metabolisme tubuhnya, jadi gampang gemuk, ya. Kemudian lemaknya tambah meningkat, ya, kalau memang high kalori, dan kemudian mungkin ada potensi ke depannya bisa sakit diabetes atau gula, ya, ataupun kolesterol.
kolesterol ataupun darah tinggi, jadi penyakit sindrom metabolik namanya. Nah, itulah yang harus tetap harus dikurangi. Ya, kita harus makan yang fresh, dan harus kurangi yang instan. Ya, itu saran dari saya. Baik, terima kasih dokter. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Dan kita ke penelpon selanjutnya. Ini ada Lamin di Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Lamin. Halo, selamat pagi. Ya, saya mau nanya Pak ini Pak ya. Halo Pak. Silakan, Pak. Mau nanya Pak. Sudah penyakit lambung udah bertahun-tahun ya Pak. Udah berganti-ganti dokter. Tapi kok belum ketemu ini Pak solusinya ya. Jadi masih rasanya tuh perut perih, terus kepala pusing, mulut rasanya pahit gitu Pak. Itu apa obatnya Pak ya? Baik. Sejauh ini untuk Bapak Lamin sendiri sudah menjalani perawatan atau meminum obat apa saja, Pak Lamin? Jika memang sudah bertahun-tahun. Ya, obat lambungnya banyak Pak. Apa aja yang ditanu sama dokter kita beli gitu ya. Tapi ternyata belum ada solusinya. Sudah berapa lama Pak menderita penyakit lambung ini? Udah ada 4-5 tahun gitu Pak ya. Baik. Sedikit saja Pak Lamin mungkin bisa ceritakan apakah sempat mencoba untuk merubah pola makannya Pak? Sesuai dengan anjurannya dokter, kita selalu ikutin Bu. Baik, oke. Mungkin bisa kita bantu dengan Pak Indra, Dokter Indra. Silakan Dokter Indra, bagaimana untuk kondisi Pak Lamin? Ya, benar. Ya, salam sehat ya. Semoga Pak Lamin juga cepat pulih. Saya doakan ya. Jadi ini harus dicari tahu dulu penyebabnya apa. Nah, ini yang penting ya. Kenapa? Saya ada pasien notaris ya dari Bandung sampai 2 tahun dan sebagainya nggak sembuh. Udah ke dokter mana-mana lah. Ya ketemu saya seminggu langsung hilang sampai sekarang. Nggak muncul lagi. Ya, maksudnya nggak muncul penyakitnya. Tetap kontak pasien. Nah, kasus yang sama dengan Pak Lamin. Satu, harus tahu penyebabnya. Apakah Anda ada perubahan pola makan tidak sehat, yang salah dan sebagainya, lifestyle lagi ya, kalau merokok, stresornya gimana. Jika tidak ada semua, ya, kenapa tidak sembuh-sembuh? Obatnya udah ikutin dokter, dietnya udah sesuai, ya, dan sebagainya. Berarti ada penyebab lainnya yang dokternya harus evaluasi. Di buku sudah bilang, jika Anda sakit MA lebih dari 2 minggu, ya maksimal 4 minggu, tidak ada perbaikan dengan obat, maka next step-nya adalah pemeriksaan lanjutan, contohnya endoskopi, teropong, gastroskopi. Ya, kebetulan saya dari Rumah Sakit PIK, Anda kapuk Jakarta, Anda bisa ketemu saya untuk saya bantu, ya, jika Anda di Jakarta. Kemudian kita USG, ya, banyak pasien sudah lama sakit MA, nggak sembuh-sembuh, ternyata pas di USG batu bedu. Nah, sama ini nggak pernah di USG lah. Itu kan hal-hal yang harus kita cari tahu. Ya, endoskopi bersih, USG nggak ada apa-apa. Ternyata periksa darah dan sebagainya ada infeksi bakteri Helicobacter yang ada di lambung yang selalu bikin asam lambung naik. Nah, kalau nggak diperiksa kan nggak ketahuan. Obatnya apa? Antibiotik, bukan obat MA. Ada minum obat MA sampai 5 tahun ternyata infeksi Helicobacter, bukan antibiotik, dia nggak mati kumannya. Jadi cari penyebabnya, konsultasikan ke dokter yang memang terus penyakit dalam atau konsultan gastro, ya, atau Anda bisa ke saya, nanti saya bantu. Ya semoga ini menjadi salah satu solusi. Karena kesian saya lihat Bapak ini udah 5 tahun, udah berobat kemana-mana, obatnya teratur, dietnya udah diatur, ya. Seperti tidak ada salah dengan lifestyle, ya. Tapi mungkin penyebabnya belum ketahuan. Gitu ya. Baik Dokter Indra, kita sudah ada penelpon selanjutnya. Dokter, ini dari Bapak Roy di Makassar. Selamat pagi Pak Roy. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Pak Roy. Pertanyaannya? Iya, saya tanyakan, saya pernah dapat melena, dirawat rumah sakit. Ya. Kemudian saya sampai sekarang masih minum obat sudah 5 bulan. Apakah pengaruh itu minum obat terus dok? Baik. Ya, terima kasih dok. Ya, maksudnya. Ya, silakan Dokter Indra. Iya. Jawabannya. Ya, baik. Ya, salam untuk Makassar ya, pasien saya banyak dari Makassar. Saya kebetulan S3 saya di Unhas juga, S3 saya di Unhas ya, jadi salam untuk Makassar ya. Jadi ya, melena itu adalah, kalau teman-teman belum tahu, melena itu adalah BAB darah. Pupnya keluar darah, dan warnanya hitam. Hitam itu kenapa nggak merah? Merah itu dari ambeien ya, dari usus bagian bawah. Melena itu BAB hitam, warnanya itu dari lambung. Darahnya udah jadi hitam ya. Artinya ada luka bagian atas, dan itu ketemunya lewat endoskopi, teropong, gastroskopi, ya. Dicari tahu penyebabnya dan sebagainya. Apakah obatnya perlu lama selama itu? Apakah ada luka dan ya? Anda konsultasikan ke dokter Anda, tapi di buku ya. Saya melihat dari textbook.
Saya sedang merawat pasien Milena di atas ya, di sini ya, habis endoskopi juga. Itu pengobatannya dengan obat asam lambung itu dikatakan rata-rata ya 1-3 bulan, paling cepat 1 bulan. Rata-rata 3 bulan dokternya bisa menurunkan dosis, bahkan bisa men-stop. Intinya yang luka itu, yang penyebab pendarahannya harus dihentikan. Lambung punya mekanisme khusus untuk memulihkan mukosanya, ya, pelindungnya. Itu kalau untuk luka disarankan bisa sampai 3 bulan obatnya. Jadi kalau Anda ada 5 bulan, ya nggak ada salahnya konsultasi ke dokter Anda di sana misalnya ya. Dok, apa bisa saya stop obatnya? Sampai kapan saya minum? Kalau ditanya efek sampingnya ada tidak untuk jangka panjang, tentu ada. Ya, jadi saran saya Anda konsultasikan ke dokter Anda. Kalau memang bisa di stop ya, mungkin udah waktunya di stop kan? Atau endoskopi ulang ya, udah nggak ada luka, ya kan tidak perlu konsumsi lagi. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Dokter Indra. Ini kita masih ada satu penelpon lagi nih, sudah berhasil masuk. Baik. Ada Pak Gomez di Jakarta. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, silakan pertanyaannya untuk Dokter Indra. Ya, selamat pagi, Dok. Pagi. Dok, saya ingin bertanya. Jadi kebetulan saya waktu kuliah ini mahnya parah banget gitu loh. Biasa anak kuliah, Pak, makannya tuh Indomie apa segala gitu. Jadi nggak kontrol. Yeah. Sudah itu akibatnya masuk di Jakarta, begitu pun kondisinya sama. Tetapi terus kerja pun stres gitu loh, Dok. Larinya ke lambung, maunya makan terus. Betul. Supaya mendorong supaya lambungnya ini kuat. Padahal itu sebenarnya tidak sehat. Tetapi begini, Dok, menurut saya apakah memang ada pengaruh nggak, Dok, bahwa saya ini juga kuat puasa. Puasa itu pun saya bisa makan dari jam 6 cuma minum air, sudah itu jatuhnya jam 6 sore baru makan. Tetapi saya ini lambungnya kuat gitu loh. Itu bisa bagaimana bisa, Dok? Bisa sampaikan apakah itu bagus atau tidak? Tapi saya nyaman-nyaman aja gitu. Nyaman-nyaman aja. Terima kasih, Dok. Selamat pagi, Dok. Baik, terima kasih Pak Gomez. Silakan langsung Dokter Indra untuk jawabannya. Ya, baik. Selamat pagi Pak Gomez. Ya, itu yang saya katakan. Ya, memang sama waktu kita kuliah, ya, makannya simpel apa adanya. Ya, saya juga anak kos dulu. Jadi sama. Ya, saya mengerti lah ya. Stresor di kuliah maupun sekarang di kerja di ibu kota yang stresor tinggi, menuntut pekerjaan banyak, ya, aktivitas Anda harus tinggi dan sebagainya, memang menjadi salah satu pemicu sakit mah, ya. Tentunya kita harus sikapi dengan pola makan yang teratur dan sebagainya ya. Nah, kalau lihat dari riwayatnya pada saat stres mahnya kambuh ya sepertinya memang dia lebih ke arah stres ya. Prinsipnya makan tidak boleh terlalu banyak ya. Jadi kalau pas ada stres, Anda susah meredamnya tapi makannya udah nggak enak, makanlah biskuit 2-3 keping. Makan buah yang tidak asam ya. Tidak perlu karbo yang tinggi. Satu piring nasi tiap hari nggak perlu ya. Nasi tetap atau makan porsi besar cukup batasi 3 kali ya, bahkan saat puasa 2 kali dengan snack tentunya ya. Nah, kalau lihat dari kondisinya Pak Gomez sama puasa dia nggak ada sakit dan bisa menjalani dengan baik ya, berarti mahnya kan sehat-sehat aja sebenarnya. Orang sakit mah yang tidak sehat tidak akan bisa menjalani ibadah puasa dengan tanpa keluhan. Dia bisa sih menunaikan ibadah puasa selama 1 bulan, tapi mahnya mungkin ada mual, ada kembung, ada perih dan sebagainya. Kadang-kadang dibantu obat. Tapi kalau tidak ada keluhan, kita asumsikan bahwa lambung Anda itu sehat, kuat gitu maksudnya ya, menjalani puasa sampai 12 jam dan sebagainya. Tinggal disikapi cara makannya. Ya, sahur nggak boleh skip, tetap harus ada makanan porsi yang sedang, kecil atau sedang ya. Isi waktu batalin puasa, ya batalkanlah. Kurma 3-5 ya, kemudian Anda tarawih dan sebagainya, makan malam porsi sedang cukupnya, dan jangan lupa sekali lagi ya sebelum kita menutup acara ini ya, snack malam. Saya tetap ingatkan untuk teman-teman kita ya, baik yang Anda berpuasa sakit mah atau tidak sakit mah, snack malam ya yang simple kalori ya Anda harus ada sebelum tidur ya. Snack malam ya sangat penting ya, Dokter. 2-3 keping, betul. Biskuit Itu jam berapa, Dokter? Idealnya jam berapa snack malamnya? Biasanya jam 9 atau jam 10 ya, jam 9 juga ya. boleh sih ya. Baik. Jadi jedanya kira-kira 3-4 jam ya, buah atau biskuit atau susu ya. Nah, silakan Anda lakukan, terapkan, semoga ibadah puasa kita semua lancar. Saya juga berpuasa ya. Amin. Baik, Dokter Indra, terakhir nih, apa saja menu ataupun kebutuhan nutrisi yang harus dipenuhi oleh masyarakat selama bulan puasa agar menjaga kesehatan lambung dan asam lambung ini tidak timbul pada saat puasa, jadi ibadah terjaga, dan juga kebutuhan nutrisi ini bisa mungkin disisipkan di sahur ataupun berbuka puasa. Silakan, Dokter. Betul. Ini penting sekali ya untuk tidak lupa. Jadi prinsipnya yang pertama adalah hidrasi Anda harus cukup. Apa tuh hidrasi? Minum ya, air putih.
Air putih cukup pada saat sahur, ya. Kemudian waktu batalin puasa, biasanya kita pakai air ya, biasa ya. Kemudian ada minum malam harus cukupnya, ya. Makan puasa, makan malam sebelum tidur. Jadi pertama adalah hidrasi. Cukupi air Anda, jangan sampai Anda dehidrasi, ya. Apalagi orang sakit mah mual muntah, sampai diare kembung, itu airnya keluar semua, lemes pasti batal puasa. Kedua, konsepnya adalah food balance, keseimbangan nutrisi. Anda cukupkan Anda di karbohidrat harus ada, protein harus ada, ya, daging ayam, ikan, karbohidrat kita tahu lah ya, nasi, kentang, ubi dan sebagainya ya. Kemudian sayur, itu serat yang mineral yang cukup tinggi, dan jangan lupa buah, ya, serta kalau mau lengkap tambah susu, ya. Jadi itu semua Anda bisa mix, ya. Misalkan saya mau susu di malam deh, snacknya, sahurnya nasi, ayam, ya, sama sayur. Nah, waktu buka puasa Anda cicipin buah dan sebagainya. Itu dalam satu hari Anda mix aja. Konsepnya adalah food balance, keseimbangan nutrisi, ya. Itu biar Anda tercukupi semua mineralnya, vitaminnya, proteinnya, lemaknya tetap ada, ya, dan sebagainya. Oke, berarti food balancing adalah kuncinya. Terima kasih Dr. Indra atas himbauannya, dan juga kami mengucapkan selamat beribadah puasa, Dr. Indra. Dan pemirsa, itu tadi bagaimana tips and trik kiat-kiat untuk bisa menyiasati dan juga mengobati penyakit MAH atau lambung, terutama saat memasuki bulan suci Ramadan.